Halo para guru hebat, jumpa lagi bersama saya Niputu Sri Utami, CGP Angkatan 6, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 1 Kabo-Kabo. Perkenalkan, Bapak Fasilitator saya I Gusti Ketut Majo dan Ibu PP Niwayan Agus Trisnawati. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Adalah video pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Kabo-Kabo. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Untuk kali ini saya akan melakukan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tabanan, yaitu mengimbaskan materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Niputu Sri Utami, mungkin Bapak dan Ibu semua serta anak sudah kenal. Baik, selanjutnya salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan rahayu ya, Bapak dan Ibu. Adapun susunan acara kali ini yaitu pembukaan, ada doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tentunya materi pengimbasan dan juga penutup. Kegiatan penutup akan ada kesimpulan dan juga refleksi. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Silakan duduk Bapak dan Ibu, anak-anak juga silakan duduk. Baik, adapun kesepakatan kelas untuk saat ini, tolong HP-nya di silent dulu, anak-anak juga harus fokus, dan tolong hening selama melaksanakan pengimplementasian atau pengimbasan ini. Adapun tujuan pembelajaran dalam pengimbasan kali ini yaitu semoga para peserta dapat memahami makna dari budaya positif, dan yang kedua dapat mengimplementasikan budaya-budaya positif di sekolah. Apa makna budaya positif? Baik Bapak Ibu, budaya positif yaitu segala sesuatu pembiasaan-pembiasaan positif yang dapat kita lakukan di sekolah. Nah, di mana dengan adanya pelaksanaan dari budaya positif ini diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang mampu untuk melaksanakan disiplin diri. Dengan dilaksanakannya disiplin diri, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Adapun budaya positif ini dapat kita laksanakan tentunya berdasar pada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beliau berusaha memberikan implementasi bahwa bagaimana pendidikan itu berpihak kepada murid, sehingga dalam melaksanakan pendidikan selalu berpedoman pada kebutuhan dari murid itu sendiri. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, selain pendidikan itu harus berpihak pada murid, kita juga tidak bisa menerapkan teori tabula rasa pada murid. Kemudian, setiap anak merupakan
pribadi atau memiliki karakter yang unik dan tersendiri. Kemudian kita di sini sebagai guru dan sekolah itu diibaratkan selayaknya petani dan sekolah sebagai lahan persemaian di mana murid-murid itu adalah bibit. Sehingga sebagai petani kita tidak bisa memperlakukan setiap bibit dengan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Adapun eksplorasi konsep saat ini yang bisa kita bahas yaitu satu mengenai paradigma stimulus respon, arti disiplin, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga resistance. Di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu serta anak-anak untuk melakukan sebuah eksplorasi konsep dengan cara mengepalkan tangan. Coba anak-anak kepalkan tangannya. Nah, mungkin ada yang duduk berpasangan, ada yang memerankan A dan ada yang memerankan B. Misalkan di sini orang A mengepalkan tangannya, anggap di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang paling berharga bagi diri kita. Kemudian B dengan usahanya, B akan berusaha dengan cara apapun itu agar kita mau membuka kepalan tangan kita. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi? Maukah A atau dengan rayuan B itu membuka tangannya? Misalnya setelah dirayu mau apa enggak? Apakah mau membuka tangannya? Ya betul sekali Ibu Agni, jawabannya itu tergantung. Ada yang mungkin akan membuka tangannya dan ada yang tidak membuka tangannya. Di sini akan ada kemungkinan jawaban. Siapa yang memegang kontrol atau kuasa dari kita buka tangan atau menutup tangan kita? Siapa yang memegang kontrol? Bapak Ibu kira-kira siapa yang memegang kontrol? Betul sekali Ibu Agni. Nah, kepalan tangan itu akan dipengaruhi oleh diri sendiri. Apakah kita mau membukanya atau tidak? Tergantung dari si B ingin memberikan pengaruh atau rayuan apakah kita membuka kepalan tangan kita atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu. Intinya kontrol itu berada pada diri sendiri. Nah, sesuai dengan paradigma ilustrasi kontrol itu seperti yang dikatakan dulu sebelumnya, kita tahu bahwa kita yang mengontrol murid agar murid itu mau mengikuti aturan yang ada, begitu kan ya? Ternyata itu salah besar. Salah, bukan begitu. Justru murid itu mau dikontrol, apakah itu dengan paksaan ataupun tidak, tentunya itu sesuai dengan kebutuhan murid. Kita mengontrol murid, bukan begitu. Murid yang mau mengikuti kontrol yang ada agar dia bisa mencapai kebutuhannya. Sebetulnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian ada ilustrasi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bukan begitu. Semua itu tergantung pada diri seseorang apakah dia mau merubah karakternya atau tidak. Kemudian ada ilustrasi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu pun hanya sebuah ilusi bukan fakta, karena ujung-ujungnya yang paling penting dapat mengubah sesuatu itu berasal dari dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya, sesuai dengan teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Seperti yang saya katakan tadi, tidak. Kita lihat, jika dilihat dari tabel stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tapi, jika sesuai dengan teori kontrol yang ada, bahwa kita yang berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, sehingga kita berusaha untuk membuat perubahan-perubahan sehingga orang lain mau memahami apa yang ada, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa disimak pada slide. Kemudian makna disiplin. Kita mungkin sudah sering mendengar disiplin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Maknanya itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, yaitu Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya ada, kita patuh berarti kita harus menaati aturan. Tapi jika kita tidak taati aturan, kita dihukum. Itu kan ya? Mengingat apa yang dikatakan tadi, karena kita ruang lingkupnya itu di sekolah, berarti tidak ada hukuman atau hukum, tapi diganti dengan tata tertib. Nah, di sini anak-anak sebagai murid, anak-anak itu berusaha menciptakan disiplin, tapi saat anak-anak melanggar aturan atau tertib sekolah, biasanya kan anak-anak dihukum. Nah, sebetulnya itulah paradigma yang salah. Itu ya anak-anak ya. Coba anak-anak simak. Nah, memberi hukuman pada murid itu adalah salah. Mengapa?
hukuman itu merupakan alternatif akhir seharusnya. Kenapa demikian? Sebelum kita sebagai pendidik melakukan hukuman, kita harus memberikan yang namanya pemaparan atau penjelasan atau sosialisasi, sehingga diusahakan kita dapat meminimalisir hukuman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau mencetuskan bahwa murid atau anak-anak itu merupakan pribadi yang merdeka. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kemerdekaan anak-anak itu, maka kita harus disiplin, dan disiplin yang baik itu bukan disiplin yang dipengaruhi orang lain, tapi disiplin yang muncul dari diri sendiri atau disebut dengan disiplin diri. Untuk menciptakan disiplin atau dalam diri, kita memerlukan motivasi ya. Motivasi itu ada yang berasal dari diri dan ada yang berasal dari luar. Disiplin yang paling penting atau motivasi yang diperlukan itu adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Namun diperlukan juga motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan itu bisa dilihat apa yang terjadi apabila saya melakukannya seperti itu. Kalau saya melanggar, nanti mungkin saya dihukum. Nah, itu kan merupakan motivasi eksternal. Adanya iming-iming demikian, berarti kita berusaha untuk tidak melanggar seperti itu. Sisanya bisa dilihat di slide. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu fokus kita mengenai budaya positif. Budaya positif itu akan muncul apabila kita melaksanakan dari ruang lingkup terkecil. Kalau sekolah, ruang lingkup terkecilnya di mana? Ya, betul sekali, ruang lingkup terkecil itu adalah kelas. Nah, oleh karena itu di kelas kita upayakan dulu membuat kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas baru kita menciptakan keyakinan kelas. Selanjutnya setelah adanya sebuah keyakinan itu, maka kita bisa menciptakan sebuah lingkungan positif sehingga timbullah budaya positif di sekolah. Selanjutnya materi kita yaitu mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita tidak mengikuti peraturan saja? Kenapa harus diganti keyakinan kelas? Contoh peraturan itu kan misalnya memakai baju seragam, memakai sepatu yang hitam seperti itu. Jawabannya untuk mendukung motivasi intrinsik agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan dan sehingga bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Intinya peraturan itu lebih baik diganti dengan nilai. Kenapa demikian? Karena dengan adanya nilai atau yang dibuat berupa keyakinan kelas, nanti akan tumbuh motivasi intrinsik dari diri kita. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai yang abstrak atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Sekolah itu merupakan sebuah organisasi, jadi sebuah organisasi akan dapat berjalan apabila semua pihak atau seluruh warga sekolah berkontribusi di dalamnya. Seperti itu ya. Di sini saya ada pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke kelas atau ke tempatnya, termasuk keyakinan atau nilai. Nilai itu kan ada banyak, ada tanggung jawab, ada disiplin. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu mengandung nilai tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, mengandung nilai menghormati orang lain dan diri sendiri, kemudian hadir tepat waktu, menghormati orang lain, dan itu merupakan sebuah komitmen. Anda termasuk keyakinan kelas yang hijau atau yang putih? Mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai yang ingin dituju. Kalau peraturan kelas berisi peraturan-peraturan yang ingin dituju dan harus diterapkan. Nah, sekali lagi saya tanyakan, yang mana yang mengandung unsur keyakinan kelas, yang hijau atau yang putih? Yang mana mengandung keyakinan kelas? Yang mengandung keyakinan kelas yaitu nomor A, itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iya, betul Pak. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Tetsugi ya. Yang mengandung keyakinan kelas adalah yang putih. Kenapa demikian? Karena pada
Yang berwarna putih sudah jelas nilai-nilai yang ingin kita tuju. Yang pertama yaitu saling menyayangi, semangat, dan yang terakhir apa? Peduli. Jadi betul sekali. Kalau yang hijau ini termasuk ke dalam peraturan kelas, karena dalam peraturan kelas kita tidak memuat nilai yang ingin kita tuju. Pada keyakinan kelas kita ingin menampilkan nilai yang ingin kita tuju. Untuk membuat keyakinan kelas ada beberapa tahapan, yaitu pertama guru memberi siswa membuat keyakinan kelas, kemudian siswa menulis dan menampilkan apa yang diharapkan. Jika tidak ditempel, kita bisa juga menulis di papan tulis. Kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas, dan guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dihukum oleh penghargaan. Nah, adakah mungkin Bapak dan Ibu guru di sini pernah memberikan reward kepada anak-anak? Begini, jika kita sebetulnya memberikan penghargaan atau reward kepada anak akan memberikan beberapa pengaruh. Yang pertama, memberikan reward itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Dalam artian, saya ada sebuah kasus. Saat Ibu Ani ingin anak-anak di kelas 1 berbaris, anak-anak jika nanti baris rapi nanti Ibu kasih permen seperti itu. Saat Ibu Ani tidak masuk, otomatis kan tidak ada yang ngasih permen karena itu. Maka kembali lagi lah terulang, anak-anak tidak mau berbaris dengan rapi seperti itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada reward untuk mereka, sehingga mereka itu tidak berbaris yang rapi lagi. Penghargaan itu sebetulnya menghukum. Seperti tadi, jika dia tidak melakukan sesuatu yang benar, jadinya tidak jadi dikasih penghargaan atau rewardnya seperti itu. Ujungnya nanti dia akan dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu kurang efektif sebetulnya, dan selanjutnya dengan memberikan penghargaan dapat merusak hubungan. Saat kita tidak memberikan reward ke seseorang, tentunya akan ada pamrih. Oh, dia itu tidak ngasih lagi ke saya, nggak usah ada saya bikin yang bagus-bagus kayak gitu. Intinya karena penghargaan itu merupakan iming-iming atau yang berasal dari dual, sehingga tidak akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam seperti itu. Nah, seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah termasuk hukuman. Apa konsekuensi? Coba, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, misalnya hukuman, di keep ya jawabannya ya. Lari ke lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Di keep. Sudah sampai yang terakhir, Bapak dan Ibu lihat. Oke, kita cocok tanya jawabannya ya. Coba Bu, lanjut Bu. Nah, ini dia jawabannya. Hukuman lari. Nah, kenapa disebut hukuman? Konsekuensi artinya kita melanggar sesuatu dan ada kesepakatan yang sudah ada tapi kita langgar. Jadinya kita harus mendapatkan konsekuensi, artinya yang sesuai dengan apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, artinya sama dan ada pengaruh positifnya seperti itu. Coba lihat yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi, karena kan pas dapat pelajaran PJOK, jadi memang berlari itu termasuk olahraga seperti itu, termasuk dia konsekuensi bukan hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena disenggol pada saat belajar, itu pun bukan hukuman, itu konsekuensi. Dia menjatuhkan air sehingga tumpah, otomatis dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengeringkannya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak, silakan sambil makan. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman membuat anak-anak kadang-kadang sakit fisik ataupun sakit hati kan. Tapi konsekuensi membuat anak-anak berusaha untuk merasa nyaman dan jangka waktunya pendek. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada intinya itu adalah untuk kita bisa bertahan hidup. Kalau butuh apa kebutuhan dasarnya?
Ya, makan termasuk kebutuhan itu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup atau survival, penguasaan atau power, kasih sayang dan rasa diterima itu love and belonging, kemudian kesenangan itu fun, dan yang kelima yaitu kebebasan. Nah, saya punya kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Bapak bisa. Mungkin ada yang bisa. Apakah bisa? Ada seorang anak yang suka memalak atau minta bekal. Sebagai seorang guru, apa yang dilakukan? Kita harus menegur si anak, jangan dia melakukan kemalakan sama teman. Iya, boleh Pak. Mungkin ada yang berpendapat? Mungkin ada dulu anak untuk ditanyakan dulu apa alasannya dia meminta bekal pada temannya atau memaksa meminta bekal anaknya. Mungkin dari kita bertanya itu baru kita bisa menilai kenapa anak ini selalu meminta bekal pada anaknya, pada temannya gitu ya. Betul, mungkin tepat apa yang dikatakan Bu Ardi. Sebelum kita mengecat seseorang dengan kesalahannya, kita harus cari tahu dulu kenapa dia bisa berbuat salah. Coba dilihat. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Coba bisa dilihat di sini. Kira-kira apa yang dilanggar oleh Agus tadi itu dia memerlukan nilai atau kebutuhan cinta dan kasih sayang, sehingga dia itu berusaha untuk diterima oleh temannya dengan mencari pengakuan dia harus mengambil barangnya dia. Selanjutnya di sana Bapak dan Ibu bisa lihat ada beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh Agus, yaitu cinta dan kasih sayang, kemudian adanya kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, kemudian pengakuan dan kemampuan atas dirinya. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Nah di sini, jika misalnya ada masalah yang terjadi di sekolah, seharusnya sebagai seorang guru itu kita harus mampu memposisikan diri, di mana posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5: penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru biasanya sering melakukan atau mengambil diri sebagai yang mana kira-kira? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau atau manajer? Coba silakan Bapak dan Ibu lihat dulu tabelnya. Kira-kira Bapak dan Ibu lebih sering melakukan atau memposisikan diri sebagai apa? Mungkin? Ya ada 4: manajer, pemantau, teman, dan penghukum. Coba siapa lagi? Bu Agni tadi? Posisi mana yang sering digunakan? Kalau posisi yang biasanya saya gunakan itu yang di manajernya sama penghukum, pemantaunya sesekali di kelas. Pak Patut mungkin biasanya berada di posisi mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pak Putu di sana sudah ada mic, silakan. Biasanya bagi saya karena agak keras, biasanya bagi menghukumnya, tapi hukumannya bukannya hukuman fisik, enggak ya. Bagaimana dengan Ibu Putu? Berada di posisi di mana biasanya?
Kalau saya sih di penghukum, teman, dan pemantau. Karena kalau kita menjadi teman, dari temanlah kita bisa akrab dengan murid, biar tidak nantinya murid itu takut dengan kita. Kalau di penghukum jelas, pasti kalau murid melakukan kesalahan pasti ada tindak lanjutannya. Biar nggak terjadi misalnya muridnya itu kita tahu dia salah, masa kita biarkan begitu saja, seperti itu. Saya sih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu. Bapak dan Ibu semua, mungkin saya sebelum mengikuti CGP saya juga memang berada di posisi penghukum karena memang kebanyakan demikian. Tapi jika kita lihat lebih jauh, ternyata posisi kontrol yang terbaik itu yang harus ada pada diri guru dan dilaksanakan secara konsisten adalah posisi manajer. Itu yang paling baik dan memang harus dilaksanakan secara konsisten agar mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kenapa demikian? Karena dengan posisi diri sebagai manajer itu kita memandang siswa sebagai subjek yang memiliki nilai positif di dalam dirinya, sehingga saat siswa itu melakukan kesalahan, dia atau siswa tersebut bisa langsung mengevaluasi dirinya dan bisa langsung menemukan solusi dari masalah yang dia buat. Dalam artian, siswa itu bisa berkembang dan siswa itu bisa sadar bahwa dirinya itu memiliki karakter positif, dan karakter positif itulah melalui posisi kontrol manager yang ingin dikembangkan dari diri siswa, seperti itu ya. Nah di sini tadi seperti yang saya katakan, posisi terbaik itu adalah sebagai manajer ya. Nah jika memang kita tidak bisa melaksanakan posisi manajer dengan mutlak, kita bisa melaksanakan dua posisi ini, antara pemantau dan antara manajer. Itu saja sebetulnya. Usahakan posisi menghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai teman itu dikurangi, bukan dihilangkan, dikurangi karena yang terbaik itu adalah manajer, dan sebelum manajer itu ada pemantau. Kalau tidak sebagai pemantau ya sebagai manajer. Di sini pada posisi sebagai pemantau itu kita kadang-kadang memberi reward itu kan. Kemudian kalau pada manajer, murid-murid itu harus paham dengan nilai yang ada, sehingga murid itu jika melanggar atau perbuatannya menyimpang dari nilai, dia itu akan berusaha memperbaikinya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah seperti ini. Sebagai manajer, kita bisa saya mengatakan apakah anak-anak yang nilai apa yang anak-anak yakini, bagaimana memperbaiki masalah itu. Kemudian kalau pada pemantau, kalau anak-anak tidak melakukan ini, anak-anak akan dalam artian melanggar kesepakatan. Jika saya terlambat, saya akan tuliskan kata tidak terlambat sekali, seperti itu. Kan beda artinya penanganannya. Nah, sebagai seorang guru di sini kita harus memahami nada suara. Nada suara itu memiliki berbagai makna dan pesan di dalamnya. Kata-kata biasanya 10%, nada suara 35%, non-verbal atau bahasa tubuh 55%. Kenapa kamu salah? Dengan kita nada suaranya ditinggikan, kita kan memposisikan diri sebagai penghukum. Coba nada suaranya kita ubah, kenapa nanti bisa melakukan kesalahan seperti itu? Nah itu pun akan merubah posisi kontrol kita nantinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dengan dilakukan segitiga restitusi kita bisa membentuk karakter yang lebih kuat lagi pada murid. Nah, segitiga restitusi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengatasi masalah dengan siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Dalam artian murid salah, murid bisa mencari solusi dari masalah yang dia buat. Kita sebagai guru hanya membimbingnya agar bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Pada segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan.
Itu pun tidak dilaksanakan secara berurut, kita boleh melaksanakannya secara acak namun tetap menampilkan 3 hal itu. Nah, pada fase validasi tindakan salah biasanya seorang guru itu menanyakan, kamu memang kalau salah, tapi pasti ada alasan kenapa melakukan hal itu. Kalau tidak menanyakan hal tersebut, biasanya kita bertanya, apakah ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dari segi menstabilkan identitas, di sini kita bisa menanyakan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, sama juga dengan saya. Kemudian, anak-anak bukan satu-satunya yang berbuat salah. Selanjutnya, pada menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Di sini, pada menstabilkan identitas untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata seperti ini, bisa Bapak dan Ibu simak. Pada fase validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan dasarnya ketika melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang ada. Coba bisa di play videonya. Anak-anak bisa lihat ya videonya ya. Kemudian tadi di kasus 1 itu apa permasalahannya anak-anak? Iya, ada yang terlambat. Kemudian dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Baik, itulah tadi presentasinya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan masalah yang ada di sekolah dengan segitiga restitusi. Barangkali ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari presentasi hari ini. Dari yang saya tangkap, budaya positif itu sangat atau harus diterapkan di sekolah agar anak-anak maupun guru sama-sama dapat menerapkan budaya positif itu sendiri, apalagi di kelas atau di lingkungan sekolah itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Agni. Nah, anak-anak, karena sudah selesai seminarnya, Ibu ucapkan